Assalamualaikum. Halo mahasiswa, selamat bertemu kembali dengan saya Latifah. Dan seperti biasa pada sesi kali ini kita akan masih membahas tentang perpajakan internasional. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tax haven country dan upaya penghindaran pajak. Bagaimana kita tahu bahwa semua perusahaan yang didirikan tentu bertujuan untuk memaksimalkan laba dan memaksimalkan value tentunya. Nah, laba yang besar itu yang dimaksud adalah laba setelah pajak atau earning after tax. Nah, oleh karena itu maka untuk mendapatkan earning after tax yang tinggi kita bisa meminimalkan operational expenses sehingga earning before tax-nya itu juga lebih kecil ya. Kalau earning before tax-nya kecil maka pajaknya juga kecil sehingga earning after tax-nya akan lebih besar. Nah, untuk bisa meminimalkan biaya pajak ini maka perusahaan-perusahaan tentu melakukan upaya-upaya praktik penghindaran pajak ya, karena dengan menghindari pajak maka biaya pajak akan turun. Kalau biaya turun maka laba akan naik, kan gitu ya. Nah, ada beberapa praktek penghindaran pajak yang bisa dilakukan dalam perpajakan internasional itu. Di antaranya adalah dengan melakukan tax haven country. Jadi kita melakukan investasi di negara-negara di mana negara itu memberlakukan pemajakan yang lebih rendah dari negara kita. Kemudian control foreign corporation, kita akan melakukan investasi di beberapa negara yang memang negara itu kita kontrol, perusahaan tersebut kita kontrol sehingga biaya perpajakannya tentu lebih rendah ya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan transfer pricing di mana barang-barang dari negara kita pindahkan ke negara lain yang pajaknya lebih rendah dari negara kita. Kemudian bisa juga melakukan tin capitalization atau kita memperbesar hutang ya dalam komposisi pasifa. Kita besarkan komposisi liabilities atau hutang dibanding dengan paid in capital atau equity. Yang kemudian berikutnya kita juga bisa melakukan treaty shopping. Treaty shopping itu sebuah upaya kita mempelajari beberapa tax treaty bilateral dengan berbagai negara. Tentunya adalah tax treaty perjanjian penghindaran pajak antara negeri kita dengan negara-negara lain. Kemudian mana yang paling menguntungkan untuk perusahaan kita, yang tentunya berdampak pada lebih kecil pengenaan pajaknya. Dan yang terakhir kita bisa melakukan special purpose company, semacam bentuk usaha tetap. Kita lakukan investasi di berbagai negara yang tentunya pajaknya lebih kecil. Jadi pada sesi kali ini adalah kita mempelajari bagaimana kita bisa meminimize tax expenses ya, dari perusahaan kita sehingga earning after tax bisa kita maksimalkan. Mari kita ikuti. Tax haven country dan upaya penghindaran pajak. Jadi dalam upaya penghindaran pajak kita mengenal adanya tax avoidance dan tax evasion. Apa pengertian keduanya? Ya, tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan cara-cara yang legal, yaitu dengan memanfaatkan celah, insentif, atau ketentuan spesifik dalam peraturan perpajakan. Contohnya termasuk mendirikan anak perusahaan di negara berpajak rendah untuk menampung laba dari royalti atau bunga. Nah, meskipun legal, praktik penghindaran pajak yang agresif sering dianggap tidak etis karena bertentangan dengan semangat hukum dan merugikan penerimaan negara tentunya. Jadi kalau kita melakukan tax avoidance dan itu menyolok sekali oleh pemerintah, biasanya memang kemudian kita dilakukan pemeriksaan ya, karena fiskus akan curiga atas keadaan ini.
Nah, kemudian pengertian yang kedua adalah tax evasion. Nah, kalau tax evasion ini adalah satu penggelapan pajak ya. Jadi ini tindakannya ilegal karena dia melakukan penghindaran tetapi dengan melakukan fraud. Nah, tindakan ilegal untuk apa? Untuk mengurangi atau tidak membayar pajak sama sekali, dan praktek ini melibatkan penipuan atau penyembunyian seperti tidak melaporkan seluruh pendapatan, kemudian memalsukan laporan keuangan atau menyembunyikan aset dari otoritas pajak. Nah, penggelapan pajak ini merupakan pelanggaran hukum pidana yang dapat dikenai sanksi berat termasuk denda dan hukuman penjara. Ya, tax evasion ini memang sangat nampak kalau nantinya pihak Fiskus itu melakukan cross check dengan lawan transaksi perusahaan kita. Seperti misalnya dengan menyembunyikan pendapatan, itu sangat kentara. Misalnya pendapatan itu, semua pendapatan kita diwajibkan oleh Fiskus untuk menerbitkan faktur pajak PPN keluaran. Nah, itu akan di cross check dengan perusahaan yang bertransaksi dengan kita. Mereka pasti akan melakukan pencatatan sebagai pembelian. Nah, ini kalau tidak menguasai dengan baik, maka tax evasion ini tentu akan sangat mudah diketahui oleh Fiskus. Lalu praktek-praktek apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam penghindaran pajak ya? Sebagaimana tadi yang sudah Ibu sebutkan di muka ya, semua perusahaan itu ingin melakukan penghindaran pajak karena pajak itu merupakan expense bagi perusahaan. Expense artinya pengeluaran kas. Jadi dia akan mengurangi harta perusahaan dan dialirkan ke pemerintah. Nah, oleh karena itu maka perusahaan banyak yang melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Nah, salah satu upayanya, bukan salah satu, tapi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah tax haven country. Jadi tax haven country merupakan negara yang mengenakan tarif pajak rendah dan bahkan nol ya. Jadi negara-negara yang tergabung dalam tax haven country biasanya menjadi tujuan-tujuan para pemilik uang yang jumlahnya memang banyak dan mereka tidak ingin membayarkan pajak kepada pemerintah lebih besar gitu. Nah, maka mereka akan memilih ini. Lalu yang kedua, upaya penghindaran pajak jenis kedua adalah dengan melakukan kontrol foreign corporation. Nah, kontrol foreign corporation ini sering disingkat dengan CFC ya, yaitu perusahaan luar negeri yang dikendalikan oleh entitas atau individu di negara asal mereka. Jadi pada praktiknya itu misalnya negara asalnya itu adalah Amerika. Karena Amerika berpajak tinggi, maka kemudian Amerika akan melakukan investasi di berbagai negara ya, di berbagai negara yang memang tarif pajaknya lebih rendah dari Amerika. Nah, walau demikian kontrol penjualan, kontrol biaya dan sebagainya itu dilakukan dari Amerika. Nah, itu yang dinamakan dengan kontrol foreign corporation. Nah, sehingga dengan demikian maka upaya-upaya tax planning untuk penghindaran pajaknya itu akan bisa dilakukan dari negara asal ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan transfer pricing. Transfer pricing yaitu penentuan harga transfer barang atau jasa antara pihak-pihak yang ada hubungan istimewa. Jadi penjelasannya itu untuk transfer pricing ini adalah kan misalnya perusahaannya itu ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu tarif penjualan barang atau jasa itu bisa diterminkan dari faktur pajak PPN keluaran. Nah, tarif pajak PPN keluaran, pajak pertambahan nilai di Indonesia itu adalah 12%. Dengan DPP, dasar pengenaan pajaknya adalah 11/12 kali nilai fakturnya, ya, nilai invoice-nya. Nah, karena mungkin ini dinilai tinggi pajaknya, 12% ini, maka perusahaan kita boleh mendirikan perusahaan yang pajak pertambahan nilainya lebih kecil, misalnya ke Singapura gitu ya, dimana di Singapura itu lebih rendah dari 12%. Nah, jadi kita mentransfer barang kita ke Singapura dengan harga yang lebih kecil dari kalau kita menjual di Indonesia.
gitu. Jadi kita memang ada penjualan ke Singapura seolah-olah, tapi di Singapura itu sebenarnya adalah perusahaan kita juga. Jadi masih ada hubungan istimewa. Hubungan istimewa itu ada bermacam-macam ya, bisa karena salah satu pemegang sahamnya sama, salah satu direksinya sama, kemudian yaitu ada hubungan istimewa kayak gitu. Nah, sehingga nanti sebagian besar barang kita itu terjual di Singapura. Pendapatan terbesar kita di Singapura. Nah, oleh karena itu maka pendapatan perusahaan akan kena tarif lebih rendah di Singapura. Nah, ini adalah upaya penghindaran pajak. Dengan demikian kan maka pajaknya lebih rendah dibanding apabila barang tersebut semuanya dijual dari Indonesia dengan harga yang wajar gitu. Lalu upaya penghindaran pajak selanjutnya adalah dengan melakukan tin capitalization, yaitu suatu kondisi di mana perusahaan memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan dengan equity-nya, di mana hutangnya itu diperoleh sebagian besar dari pihak yang ada hubungan istimewa. Jadi contohnya begini ya, kalau tin capitalization itu komposisi dalam pasiva, kita tahu bahwa pasiva itu ada liabilitas dan equity, di mana equity salah satunya adalah dari paid in capital ya. Nah, di situ kita lebih besarkan pasiva itu dari liabilitas, dari sisi hutang. Karena kalau dari sisi hutang, maka nanti akan timbul dampak biayanya, namanya biaya bunga atas pinjaman. Jadi interest from loan gitu ya. Nah, interest ini akan deductible. Deductible artinya akan sah untuk diakui sebagai pengurang laba. Laba yang berkurang menimbulkan dampak pembayaran pajak yang lebih kecil. Itu tujuannya ya. Sementara kalau kita akan menambahkan komposisi pasiva dari membanyakkan paid in capital, maka dampaknya adalah dividen, di mana dividen itu akan dibagi dari earning after tax, bukan earning before tax. Nah, tujuan penghindaran pajak adalah untuk apa? Mengecilkan earning before tax gitu. Nah, sehingga dividen bukan merupakan pilihan. Itu upaya penghindaran pajak yang dinamakan dengan tin capitalization. Yang berikutnya adalah dengan upaya treaty shopping. Treaty shopping yaitu praktek penyalahgunaan perjanjian tax treaty untuk mendapatkan pengurangan pajak. Jadi kita mengenal namanya tax treaty. Tax treaty itu adalah suatu persetujuan penghindaran pajak berganda internasional. Itu bisa dilakukan bilateral maupun multilateral. Nah, bilateral itu dilakukan antar dua negara dan multilateral itu bisa dilakukan dengan berbagai atau banyak negara. Nah, perusahaan boleh shopping. Shopping itu artinya kita melihat satu-satu dari tax treaty agreement-nya ya, dari berbagai negara, dan kita pilih negara-negara mana saja yang menetapkan pemajakan atas penghasilan kita dengan tarif yang paling rendah. Itu yang dinamakan dengan treaty shopping. Lalu berikutnya, praktek penghindaran pajak ini juga bisa dilakukan dengan special purpose company. Special purpose company ini merupakan upaya perusahaan ya yang dia itu melakukan investasi di berbagai negara sebagai bentuk usaha tetap, di mana negara tersebut, negara destinasi itu yang memberlakukan pemajakan yang lebih rendah dari negara kita. Nah, itu ya. Jadi itu adalah beberapa praktek penghindaran pajak yang bisa dipilih oleh beberapa perusahaan yang memang ingin meminimasi pembayaran pajak kepada pemerintah dan menaikkan earning after tax-nya. Ya, sahabat mahasiswa, sebagaimana tadi dalam judul sesi kali ini, kita hanya akan membahas salah satu dari beberapa praktek penghindaran pajak, yaitu tentang tax haven country. Ya, sebenarnya apakah pengertian secara umumnya atas tax haven country ini? Ya, tax haven country adalah suatu negara atau wilayah yang mengenakan tarif pajak rendah, bahkan sampai 0% atau tidak mengenakan pajak sama sekali, dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpannya. Nah, tax haven adalah istilah yang menggambarkan suatu negara yang menjadi tempat berlindung bagi para wajib pajak, sehingga para wajib pajak ini dapat mengurangi bahkan menghindari kewajiban membayar pajaknya, atau biasa disebut sebagai surga bagi para pengemplang pajak. Nah, belum ada kriteria baku untuk mengklasifikasi suatu negara dikatakan sebagai tax haven country ya. Jadi pada dasarnya tax haven country adalah negara yang menerapkan
tarif pajak yang lebih rendah aja dari negara kita. Jadi kalau Singapura lebih rendah dari kita, maka Singapura adalah tax haven country bagi Indonesia, kayak gitu ya, dan sebagainya. Ada beberapa evolusi pengertian tax havens country ini. Nah, terjadi pergeseran paradigma yang fundamental dalam kebijakan global. Kompetisi pajak atau persaingan antar negara yang dapat ditoleransi ini akan berdampak berbahaya dan merusak tatanan fiskal global yang harus diperangi karena merugikan negara lain. Ya, kita antar negara itu akan selalu melakukan kompetisi pajak untuk menarik para investor asing masuk ke negara mereka masing-masing, termasuk Indonesia. Ya, kedaulatan suatu negara untuk menetapkan kebijakan pajaknya sendiri itu memiliki batas ketika kebijakan tersebut secara aktif dan sengaja merugikan negara lain. Nah, penyelesaian masalah tax haven country ini adalah tentu tarif pajak ya. Jadi tarif pajak kalau bisa itu antar negara itu bisa jangan terlalu drastis bedanya sehingga tidak terjadi aliran. Namun demikian kan itu juga akan merugikan juga negara kita, karena kalau kita tidak melakukan investasi di negara lain, kita juga akan kesulitan untuk memasarkan, untuk mendistribute produk-produk lokal kita untuk go internasional ya. Kemudian kerahasiaan finansial, ada difference, ada perbedaan, ada gap ya antar negara dalam menjaga kerahasiaan finansial para investornya. Nah, ini yang sering menimbulkan satu kompetisi karena itu tentu akan berdampak pada merugikan negara lain juga ya. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan substansi ekonomi. Lalu bagaimana dampak keberadaan tax haven country ini? Keberadaan tax haven country dapat membuat negara sumber penghasilan tidak mendapatkan haknya. Ya tentu saja, karena setelah mereka itu mendapatkan sumber penghasilan dari negeri kita, kemudian setelah mendapatkan banyak penghasilan, mereka akan alokasikan kepada negara-negara tax haven ya. Nah, akibatnya negara sumber kemudian tidak mendapatkan haknya berupa imbalan. Nah, imbalan itu dituangkan dalam tarif pajak. Dampak kerugian yang timbul dari tax haven country berdasarkan estimasi itu misalnya akan merugikan pemerintah di seluruh dunia ya. Kalau ini dikuantifikasi, ini hanya sebuah ilustrasi ya, antara 500 dolar miliar hingga 600 dolar miliar per tahun hanya dari sektor pajak perusahaan. Pajak perusahaan artinya adalah pajak badan. Kalau di negeri kita adalah pajak badan, sesuai tarifnya adalah dalam PPh pasal 17. Nah, kerugian sekitar 200 miliar per tahun, 200 US ya, 200 dolar miliar per tahun dari penghindaran pajak oleh individu super kaya. Tentu ini data diperoleh dari Dirjen Pajak ya, berdasarkan data yang aktual dari Dirjen Pajak. Nah, bagi negara-negara berpenghasilan rendah, negara sumber tentunya, negara sumber adalah negara di mana para WP ini menghasilkan penghasilan ya. Kerugian pendapatan pajak yang diperkirakan mencapai 200 dolar miliar setiap tahunnya, melampaui total bantuan pembangunan asing yang diterima yang berkisar 150 dolar miliar per tahun. Selanjutnya, apakah kriteria tax haven country menurut OECD ya? Kriteria yang pertama tentu adalah menerapkan tarif pajak rendah atau bahkan 0%. Yang kedua adalah tidak adanya pertukaran informasi, ya, baik itu informasi finansial maupun informasi lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak adanya transparansi dalam pemungutan pajak. Yang keempat, tidak adanya persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan. Sebagaimana kita tahu, di negara tax haven country ini kita boleh mendirikan perusahaan dan di sana semuanya akan dilindungi, akan mendapatkan akan dilindungi, artinya tidak ada transparansi dengan negara sumber atau negara domisili dari WP tersebut ya. Jadi sangat dijaga kerahasiaannya, dan di negara tax haven itu untuk pendirian perusahaan itu sangatlah mudah
gitu, sangat mudah. Nah, tujuan utama para tax haven adalah menarik investasi dari negara lain sehingga mereka mendapatkan cukup pendanaan untuk pembiayaan dalam negeri mereka, ya, tentunya dengan interest yang sangat murah gitu. Oke, selanjutnya adalah kriteria selanjutnya adalah tidak memungut pajak atau ada pemungutan pajak namun kecil atas pendapatan hasil investasi dan bisnis mereka di negara tax haven. Lalu tidak ada mekanisme withholding tax dan sistem inkorporasi dan pengawasan yang rendah dan cenderung sangat fleksibel. Lalu tidak memerlukan kehadiran fisik dari institusi finansial atau struktur perusahaannya. Cukup aliran dana, tidak harus hadir fisik untuk melakukan investasi di negara tax haven country. Diperbolehkan high level client yang memiliki kekuatan hukum dan kerahasiaannya sangat sulit ditembus. Lalu tidak ada perlakuan insentif yang sama atas subjek pajak dalam negeri. Kriteria selanjutnya, negara yang memfasilitasi penghindaran pajak dengan menerapkan pajak yang rendah dan fitur kerahasiaan. Tax Justice Network mengkategorikan negara-negara anggota OECD yang menerapkan harmful preferential tax regime sebagai negara tax haven. Lalu daftar negara tax haven menurut OECD masuk ke daftar negara tax haven menurut Tax Justice Network. Dan Tax Justice Network itu memperluas cakupan daftar negara tax haven dengan melakukan reputation test terhadap negara-negara yang diduga sebagai tax haven melalui suatu pengkajian terhadap tax planning, website, dan dokumentasi ketentuan pajak di negara tersebut. Nah, lalu motivasi apa yang bisa dilakukan oleh wajib pajak dalam menyimpan aset di tax haven country? Ya, nah, sebagai motivasinya adalah memang negara tax haven ini sebagai tempat persembunyian aset ilegal perusahaan. Ya, wow, kapan kalian memiliki uang banyak dengan perusahaan yang sudah beromset sangat besar, kemudian kalian ingin melakukan satu penghindaran pajak. Nah, disinilah motif para wajib pajak untuk menyimpan asetnya di tax haven country. Lalu motivasi yang berikutnya adalah mempermudah administrasi perusahaan, apalagi yang memiliki operasi bisnis mancanegara. Selanjutnya, motivasinya adalah untuk menghindari pengaturan pajak seperti pengurangan dan penangguhan beban pajak atau investasi bebas pajak. Motivasi berikutnya, perusahaan bisa melakukan diversifikasi investasi yang cenderung menguntungkan, kemudian mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena adanya pengurangan administrasi seperti pajak. Selanjutnya, menghindari restriksi mata uang dan peluang dalam melakukan ekspansi bisnis tentu saja. Nah, negara-negara suaka pajak atau tax haven country ini, Tax Justice Network-nya atau sering kita sebut dengan TJN, yaitu menerbitkan laporan Corporate Tax Haven Index untuk mengidentifikasi negara-negara yang diduga sebagai negara suaka pajak berdasarkan seberapa agresif dan luas negara tersebut berkontribusi membantu perusahaan multinasional di dunia untuk menghindari pajak. Kemudian berdasarkan laporan ini tadi ya, Corporate Tax Haven Index tahun 2021, itu terdapat 70 negara atau yuridiksi tax haven yang meliputi 30 negara Eropa, kemudian 12 negara Inggris dan 10 negara di benua Amerika, 9 negara di benua Afrika, dan 7 di benua Asia. Posisi pertama ditempati oleh British Virgin Islands, diikuti Kepulauan Cayman, Bermuda, Belanda, Swiss, ya, Luxembourg, Hong Kong, Jersey, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Itu adalah negara-negara suaka pajak atau tax haven country yang terfavorit 10 besar dunia, ya. Kemudian contoh aturan negara yang mendukung suaka pajak adalah Belanda dengan aturan Dutch Sandwich, di mana sebuah perusahaan tidak perlu membayar pajak terhadap pembayaran royalti dan bunga, ya, royalti dan bunga yang sering digunakan untuk pendirian special purpose vehicle-nya. Bagaimana perlawanan terhadap tax haven country ini? OECD membentuk forum harmful tax practice dan melakukan perjanjian tax information exchange untuk mencegah orang pribadi atau perusahaan melakukan pengelakan pajak melalui negara suaka pajak. Uni Eropa membuat daftar hitam atau tax haven blacklist untuk melacak negara atau yurisdiksi yang tidak kooperatif dengan Uni Eropa terkait pertukaran informasi pajak. Ini sebagaimana yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa di negara-negara yang
mengenakan pajak bahkan sampai nol yang disebut dengan tax haven country tadi, mereka itu sangat teguh memegang kerahasiaan para investor, baik itu yang sifatnya individu maupun perusahaan, ya mereka dijaga kerahasiaannya secara finansial maupun data pribadi mereka. Ya, nah hal ini tentu akan sangat merugikan negara sumber. Negara sumber adalah negara di mana para investor tadi mendapatkan penghasilannya gitu. Karena di negara di mana mereka mendapatkan penghasilan, tentu mereka mendapatkan hak pemajakannya. Nah, kayak gitu. Kemudian dia lari menghindari pajak itu, kemudian mendapatkan perlindungan di negara-negara yang tax haven gitu ya. Proyek BEPS OECD G20 yang dimulai sejak 2013, OECD merampungkan kerangka kerja 2 pilar, yaitu pilar pertama menetapkan aturan baru mengenai alokasi laba kena pajak dari perusahaan multinasional besar di negara-negara tempat mereka menjual barang dan jasa atau dari negara sumber. Kemudian pilar yang kedua, menetapkan pajak minimum global. Nah, global minimum tax ini sebesar 15% atas pendapatan global perusahaan multinasional. Nah, dengan aturan kedua pilar ini ternyata memang belum bisa memberikan justice ya, memberikan satu keadilan antar negara. Karena kenapa ya? Namanya kembali lagi yang namanya pajak itu sifatnya memang memaksa yang dikenakan kepada seluruh wajib pajak, dan ini kemudian keadaan kedua, seluruh negara tentu membutuhkan pendanaan. Nah, pendanaan ini diperoleh dari para investor, para pemegang uang gitu. Sehingga ini karena ada persaingan antar negara, maka negara-negara itu berpacu untuk menarik investor dengan memberikan tarif pajak yang serendah-rendahnya bahkan nol. Nah, mekanisme global minimum tax ini berlaku untuk perusahaan multinasional besar dengan pendapatan global tahunan sebesar 750 juta euro atau lebih. Ya, didasarkan pada OECD Global Anti-Based Erosion Model Rules yang dirancang untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak minimum yang efektif atas penghasilan yang timbul di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Nah, jika perusahaan global membayar pajak dengan tarif efektif di bawah 15% di suatu yurisdiksi surga pajak, maka negara induk perusahaan tersebut berhak untuk memungut pajak tambahan untuk menutupi selisihnya hingga mencapai tarif minimum 15%. Upaya mengurangi tax avoidance melalui tax amnesty atau pengampunan pajak. Nah, kebijakan tax amnesty yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2016 dan tahun 2021 di negeri kita, Indonesia, itu bertujuan untuk mendorong wajib pajak mengungkapkan aset yang mereka miliki di dalam dan di luar negeri, yang sebelumnya tidak dilaporkan dalam SPT tahunan wajib pajak. Dengan adanya tax amnesty diharapkan dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang menyimpan asetnya di negara suaka pajak agar tidak dikenakan sanksi pidana perpajakan. Nah, ini adalah tax amnesty adalah upaya yang dikeluarkan oleh negeri kita untuk mencegah agar para WP yang berpenghasilan besar tidak lari ke negara tax haven. Sahabat mahasiswa, demikian tadi penjelasan Ibu mengenai tax haven country dan upaya penghindaran pajak. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dalam sesi ini bisa menambah wawasan kalian semua dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan kalian ke depan sebagai profesional yang handal ya. Profesional yang handal adalah kalian yang ketika mengambil keputusan di perusahaan selalu berdampak pada increasing profit, pada kenaikan laba. Salah satu upaya dalam menaikkan laba earning after tax ya. Salah satu upayanya adalah mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Itu akan menambah earning after tax kalian ya. Dimana salah satunya adalah tax haven country ini. Untuk kalian yang mengambil konsentrasi perpajakan, ini adalah salah satu upaya untuk tax planning atau perencanaan pajak yang tepat. Karena dalam tax planning tujuan utamanya adalah untuk melakukan tax saving atau penghematan pajak. Baik, sampai jumpa kembali nanti dalam sesi perpajakan internasional berikutnya. Assalamualaikum, dadah.